kemampuan mendengarkan ini dipakai dalam konteks memberikan instruksi, sama dengan kemampuan mendengarkan dalam konteks dipakai dalam mendevelop tim, itu mungkin ya teknik mendengarkannya sama, tapi konteksnya berbeda gitu ya. Jadi bisa berbeda juga nih akhirnya penerapannya ke tim kamu lemot. Jangan-jangan bukan timnya yang memang gak bisa nerima apa yang kamu cakap. Mungkin dengan cara kamu yang ngomongnya kurang jelas atau kurang sampai ke staff atau ke tim kamu. Penasaran kan kenapa sih bisa timnya lemot atau gak proaktif? Ya langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Kabar baik. Alhamdulillah. Iya. Oke Coach, langsung aja deh ya Coach ya. Jadi tuh kadang kan tim itu ngerasa kayak ibaratnya entah lemot atau nggak ngerti sama yang disampaikan oleh atasannya gitu kan ya Coach ya. Nah ini sebenarnya gimana sih cara seorang leader ataupun atasan yang memang punya tim itu agar pesannya itu instruksinya tuh sampai ke karyawannya gitu Coach. Jadi ya kalau ditanya gimana caranya, singkatnya perbaiki skill komunikasinya. Ya nggak sih? Iya benar. Iya dong, pasti, karena ini kan pasti kaitan dengan komunikasi kepada tim ya. Berkomunikasi kepada timnya yang harus diperbaiki sehingga timnya bisa lebih paham apa yang disampaikan. Karena jenis komunikasi yang digunakan dalam beberapa bentuk itu bisa beda-beda. Misalnya dalam memberikan instruksi itu jenis komunikasinya berbeda lagi. Mendelegasikan itu juga jenis komunikasinya berbeda lagi. Oh beda-beda. Mengajarkan itu jenis komunikasinya beda-beda lagi. Coaching bisa beda lagi, macam-macam tergantung. Apakah lebih kepada instruksi, mendelegasikan, apakah follow up, apakah mendevelop, itu jenis komunikasinya ada keunikan masing-masing gitu loh. Ada perbedaan masing-masing. Ada yang samanya banyak juga, tapi ada juga yang khusus unik-unik gitu ya, yang terkait dengan bentuk masing-masing cara itu gitu loh. Oh itu entah formatnya yang beda atau cara penyampaiannya yang beda? Ya memang mungkin ada teknik yang berbeda ya, gitu. Atau tekniknya sama tapi bentuk menyampaikannya yang berbeda gitu loh. Ya, tergantung konteksnya. Konten dari training, konten dari skillnya sama, tapi konteksnya cara menyampaikannya berbeda. Apakah itu dalam konteks mengajar atau dalam konteks memberikan instruksi gitu ya. Nah gitu. Contohnya aja kemampuan apa sih komunikasi, misalnya dalam memberikan kemampuan mendengarkan deh gitu ya. Kemampuan mendengarkan itu kan komunikasi kan. Iya. Ya. Atau kemampuan mendengarkan lah gitu ya. Kemampuan mendengarkan. Ya. Ketika kemampuan mendengarkan ini dipakai dalam konteks memberikan instruksi, sama dengan kemampuan mendengarkan dalam konteks dipakai dalam mendevelop tim, itu mungkin ya teknik mendengarkannya sama, tapi konteksnya berbeda gitu ya. Jadi bisa berbeda juga nih akhirnya penerapannya ke berbagai cara itu gitu ya, berbagai pendekatan itu gitu. Kalau misalnya kemampuan mendengarkan dalam memberikan instruksi adalah untuk mencari tahu dia pemahaman dari instruksi itu gitu ya. Kalau dalam training untuk mencari tahu seberapa paham dia dengan materi yang diajarkan gitu loh. Misal gitu. Nah itu adalah teknik mendengarkan. Belum lagi teknik bicaranya, teknik mensampaikan, macam-macam gitu ya, yang harus dipelajari dan diterapkan dalam berbagai konteks gitu. Oke. Nah, bagaimana sih keterampilan coaching ini tuh bisa diterapkan oleh sepemimpin untuk berbicara yang lebih efektif sehingga si tim ini jadi lebih produktif, lebih proaktif gitu Coach? Nah ini saya mau klarifikasi dulu. Maksudnya apakah tim leadernya di coaching supaya dia punya kemampuan yang baik, atau leadernya menerapkan ilmu coaching kepada tim? Leadernya menerapkan ilmu coaching ke tim. Leader menerapkan ilmu coaching ke tim dalam konteks berkomunikasi kepada timnya. Iya. Nah itu banyak fungsinya tuh, banyak kegunaannya coaching, ya. Karena banyak orang masih berpendapat ya belajar coaching supaya bisa coaching secara formal. Sedangkan coaching itu adalah salah satu bentuk ilmu komunikasi. Berarti coaching ini bisa digunakan dalam komunikasi sehari-hari, gitu kan, bukan hanya dalam konteks mengcoaching.
secara formal. Komunikasi sehari-hari dengan tim sehari-hari ketemu itu bisa dengan teknik coaching. Tentu tidak perlu diterapkan semua elemen dari coaching ya. Ya hal-hal tertentu aja gitu ya yang memang berguna di saat itu. Gitu ya, dalam komunikasi. Contoh yang kemampuan coaching yang bisa diterapkan dalam komunikasi yang mungkin bisa dipakai dalam segala situasi, kemampuan membangun trust dan safety, kemampuan seorang atasan mampu membangun kepercayaan dan rasa aman dari tim ketika berkomunikasi. Nah itu kan bisa diterapkan bukan hanya dalam coaching, tapi diterapkan dalam komunikasi sehari-hari. Siapapun orang, baru dia bisa terbuka ngomong, misalnya, kalau dia merasa nyaman dan aman dong, gitu ya, kepada teman bicaranya. Dalam hal ini adalah kepada atasannya, apalagi kepada atasan gitu kan. Orang kan pasti takut-takut ya kalau menyampaikan kalau dia nggak merasa nyaman dan aman ya untuk bicara. Nah itu kemampuan itulah atasan harus miliki. Misal gitu ya. Kemampuan yang lain, bagaimana seorang atasan itu bisa membawa dirinya ya, hadir seutuhnya dan bagaimana dia bisa membawa dirinya sebagai seorang pendengar yang baik, sebagai orang komunikator yang baik kepada tim. Ya itu juga bisa diterapkan dalam konteks berkomunikasi sehari-hari, bukan hanya dengan dalam konteks coaching. Terus kemampuan apa lagi? Kemampuan bertanya, menggali dengan pertanyaan, kan bisa dipakai juga, gitu ya. Dalam coaching bisa diterapkan dalam sehari-hari. Misalnya dalam sehari-hari kemampuan menggali dengan pertanyaan ini adalah tujuannya untuk menggali fakta, ya kan, tentang permasalahan yang dihadapi oleh timnya, atau tentang situasi yang sedang atau tentang topik yang sedang dibicarakan, dengan teknik bertanya. Macam-macam bisa diterapkan gitu ya. Oke. Nah, apa sih langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang leader agar mereka tuh bisa komunikasi yang efektif ke timnya? Apakah mereka harus belajar dulu coaching atau apa nih coach langkah pertamanya? Ya sebetulnya kan belajar komunikasi banyak sekali ya. Ilmu komunikasi di luar sana, gitu ya. Kalau mau belajar coaching secara serius gitu ya, itu juga boleh gitu ya, karena banyak sekali peserta pelatihan saya, ya pelatihan coaching kita gitu ya, yang telah diakreditasi oleh ICF 75 jam, yang sebetulnya untuk mengajarkan untuk menjadi coach profesional, tapi pesertanya banyak juga yang bukan ingin menjadi coach profesional gitu loh. Mereka adalah leader di perusahaannya, jadi mereka ingin menerapkan coaching dalam konteks dia memimpin timnya, apakah itu mendevelop timnya, dan dia bisa terapkan juga dalam berkomunikasi kepada timnya gitu ya. Jadi banyak sekali testimoni ketika belajar coaching itu ya, walaupun dia tidak menerapkannya sebagai coach profesional, tapi dia hanya menerapkan beberapa skill dari coaching ini yang bisa digunakan sehari-hari, itu bisa berdampak luar biasa ternyata gitu ya. Yang tadinya si atasan hanya ngomong aja gitu ya, sekarang dia lebih melatih untuk banyak mendengarkan. Jadi kemampuan mendengarkan itu bisa dipakai oleh atasan untuk apa ya? Ketika berkomunikasi dengan timnya, dia bisa mendengar apa yang disampaikan timnya, baik itu yang dikatakan maupun tidak dikatakan. Ya cara si tim ini ketika ngomong itu bahasa tubuhnya segala macam itu bisa dia tangkap, ya dia dengar dalam tanda kutip, ya sehingga dia bisa memahami secara lebih utuh apa yang timnya coba komunikasikan ke dia. Itu kan kemampuan mendengarkan dari coaching yang bisa diterapkan dalam sehari-hari. Gitu ya. Kemampuan menggali dengan pertanyaan, ya menggali fakta, ya mengeksplorasi data-data, mengeksplorasi apa yang sedang dialami oleh si tim ini gitu ya. Sehingga akhirnya nanti atasan bisa memberikan saran atau memberikan instruksi yang tepat gitu kan. Kalau fakta-faktanya jelas gitu kan. Jadi nggak asal kasih instruksi. Itu kan juga akan membantu tim untuk bisa memahami instruksi dengan lebih baik gitu ya. Nah, contohnya banyak seperti itu. Menarik juga ya kalau misalkan kita sebagai leader, sebagai atasan, itu punya skill coaching, bahkan bisa lebih efektif lagi dalam kita mendelegasikan, mengasih, ibaratnya memberikan instruksi ke timnya gitu ya. Yang tadinya kita kayak mungkin tanda kutip gagu atau gimana gitu gagu. Kan gagu tuh kayak ibaratnya kita tuh kayak nyampein kok agak susah ya, gugup, kita nyampein itu agak susah gitu, terus akhirnya kayak kita kesel sendiri, timnya nggak ngerti-ngerti gitu. Tapi dengan kita menerapkan teknik bertanya, komunikasi antar sebagai leader dengan tim itu akan lebih jauh lebih efektif ya coach ya.
Oke, menarik banget nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin belajar sebagai leader yang punya keterampilan coaching, teman-teman bisa banget daftar di Strategic Business Coaching Certification yang akan dipandu oleh Coach Aditya Amijaya. Teman-teman bisa langsung aja hubungi kontak di bawah ini ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Amijaya. Sampai jumpa.